Salam sejahtera bagi kita semuanya. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu kitab dalam mata kuliah pengantar perjanjian baru yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen kami, Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Untuk itu, perkenalkan, saya Mariana Valentina Syanipar, NIM 250101182, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, akan mempresentasikan kitab Kolose. Tentunya kita pernah bertanya-tanya di dalam diri kita, siapa sebenarnya penulis kitab Kolose? Apa tujuan penulisannya? Kepada siapa kitab Kolose ditujukan? Kapan kitab Kolose dituliskan? Apa ciri-ciri khusus kitab Kolose? Apa saja garis-garis besar dalam kitab Kolose? Apa saja tema-tema kunci dalam kitab Kolose? Apa pesan yang disampaikan dalam kitab Kolose? Dan bagaimana penerapan kitab Kolose? Baik teman-teman, saudara-saudari sekalian, di sini kita akan membahas semua rumusan-rumusan masalah yang ada. Kita masuk ke siapa penulis kitab Kolose. Baik saudara-saudari sekalian, perlu kita ketahui bahwa penulis dari kitab Kolose adalah Rasul Paulus. Nah, dalam pembukaan suratnya, Paulus menyebut dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus dan menyampaikan salam kepada jemaat di Kolose. Walaupun demikian, dalam penulisan surat ini, Paulus kemungkinan tidak bekerja sendirian. Ia juga menyebut Timotius sebagai rekan yang bersama-sama dengannya pada saat surat itu ditulis. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan penulisan. Nah, yang menjadi tujuan penulisan kitab Kolose adalah Paulus menulis surat Kolose sebab ada ajaran sesat yang diajarkan dan ia harus mengoreksinya. Kita tidak tahu apa ajaran itu, tetapi mereka mempunyai pendapat yang aneh tentang kedewasaan Kristen. Mereka memikirkan adanya syarat-syarat berupa pantangan-pantangan makan, hari-hari suci, bahkan penyembahan kepada para malaikat. Itu bisa kita baca di Kolose 2 ayat 16-23. Sekarang kita masuk ke pembaca kitab Kolose. Nah, surat ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang berada di Kolose. Kolose adalah sebuah kota di wilayah Asia Kecil. Jemaat di Kolose kemungkinan besar didirikan melalui pelayanan Epapras. Rekan pelayanan Paulus melalui surat ini, Paulus ingin menguatkan iman jemaat serta menasihati mereka agar tetap berpegang pada ajaran tentang Kristus. Sekarang kita masuk ke tahun penulisan kitab Kolose. Nah, kitab Kolose ini diperkirakan ditulis pada tahun 60-62 Masehi ketika Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Banyak ahli kitab berpendapat bahwa surat ini ditulis saat Paulus dipenjara di Roma. Karena itu, surat Kolose sering digolongkan sebagai salah satu dari surat-surat penjara Paulus. Baik, sekarang kita masuk ke ciri-ciri khusus kitab Kolose. Yang pertama itu penekanan pada keagungan Kristus. Nah, salah satu ciri yang paling menonjol adalah ini, penjelasan tentang keagungan dan supremasi Kristus. Dalam surat ini dijelaskan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan berkuasa atas segala ciptaan. Paulus menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dan untuk Kristus. Bisa kita baca nanti di Kolose pasal 1 ayat 15-17. Dan ciri khusus yang kedua ada Kristus sebagai kepala jemaat. Nah, kitab Kolose menegaskan bahwa Kristus adalah kepala dari jemaat atau gereja. Artinya, seluruh kehidupan dan pertumbuhan gereja berasal dari Kristus sebagai pusatnya. Bisa kita baca nanti di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-18. Kita masuk ke ciri khusus yang ketiga, peringatan terhadap ajaran sesat. Nah, Paulus menulis surat ini untuk memperingatkan jemaat tentang ajaran yang menyimpang. Ada pengaruh filsafat manusia, tradisi, dan aturan-aturan keagamaan yang dapat menjauhkan orang dari kebenaran tentang Kristus. Bisa kita baca nanti di Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kita masuk ke ciri khusus yang keempat, penekanan pada hidup baru dalam Kristus. Nah, saudara-saudari, kitab Kolose menekankan bahwa orang percaya harus meninggalkan kehidupan lama dan hidup sebagai manusia baru. Hal ini terlihat dalam nasihat Paulus agar orang percaya hidup dalam kekudusan
kasih, kerendahan hati, dan kesabaran. Bisa nanti saudara-saudari baca di Kolose 3 ayat yang pertama sampai ke yang 10. Nah, ciri khusus yang kelima, nasihat praktis untuk kehidupan sehari-hari. Bagian akhir kitab ini berisi banyak nasihat praktis seperti hubungan dalam keluarga, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Paulus menekankan bahwa semua yang dilakukan harus dilakukan untuk Tuhan, tidak untuk manusia. Bisa kita baca nanti dalam Kolose 3 ayat yang ke-18 sampai 25. Nah, saudara-saudari, sekarang kita masuk ke garis-garis besar dalam kitab Kolose. Yang pertama itu, Paulus dan jemaat Kristen Kolose. Bisa dibaca nanti Kolose pasal yang pertama ayat 1 sampai 14. Di situ terdapat salam, apa yang telah kami dengar tentang kamu, apa yang kami doakan untuk kamu. Nah, yang kedua, garis besar yang kedua itu keagungan Yesus. Terdapat dalam Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 29. Di situ terdapat pembahasan tentang siapakah Yesus itu, apa yang telah Yesus lakukan, dan Kristus di dalam kamu sebagai harapan kemuliaan. Kita masuk ke garis besar yang ketiga. Yesus cukup untuk setiap kebutuhan. Bisa dibaca nanti Kolose pasal yang kedua ayat 1 sampai 23. Nah, di sini dibahas dipersatukan, diperlengkapi, dan berdiri teguh. Apa yang telah Kristus lakukan bagi kita akan dibahas di Kolose pasal yang kedua ayat 1 sampai 23 ini. Dan garis besar yang keempat yaitu perlengkapan baru. Nah, di sini dibahas hiduplah seperti mereka yang telah dibangkitkan bersama Kristus. Meninggalkan pakaian lama, memakai pakaian baru, sesuaikan pakaian itu, dan berbicara kepada Allah dan manusia, berdoa dan bersaksi. Di garis besar ini bisa kita baca di Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 dan ada juga di Kolose pasal yang ke-6. Garis besar yang kelima, saudara-saudari, adalah begitu banyak teman. Bisa kita baca di Kolose 4 ayat 7 sampai 18. Nah, 2 orang teman akan datang kepadamu. Itulah yang akan dibahas di Kolose pasal yang keempat ayat 7 sampai 18. Ada salam dan dorongan semangat. Baik, sekarang kita masuk ke tema-tema kunci kitab Kolose. Nah, tema-tema kunci yang pertama itu kata semua. Saudara-saudari sekalian, pemakaian kata semua yang diulang berkali-kali oleh Rasul Paulus merupakan satu peringatan tentang apa yang ditekankannya mengenai kedewasaan Kristen yang sepenuh hati. Nah, kata Yunani tersebut diterjemahkan dalam beberapa istilah. Selalu, semua orang kudus, seluruh dunia berkenan kepadanya dalam segala hal. Setiap perbuatan baik, segala sesuatu. Nah, saudara-saudari, kata ini muncul sebanyak 38 kali. Telitilah di mana kata-kata itu ditulis dan pelajarilah maknanya dalam pengertian kita tentang siapa Kristus, apa yang Kristus telah lakukan, dan bagaimana kita harus berperilaku. Baik, saudara-saudari sekalian, kita masuk ke tema kunci yang kedua, peran kita dalam mencapai kedewasaan. Saudara-saudari sekalian, Paulus memakai 3 kata perintah yang sangat mendesak. Matikanlah, buanglah, kenakanlah. Nah, kata perintah yang sangat mendesak ini atau untuk menjelaskan apa yang harus kita lakukan untuk menjadi dewasa, saudara-saudari sekalian. Kata buanglah dan kenakanlah dipakai dalam bahasa Yunani yang berarti meninggalkan baju kotor pada malam hari dan mengenakan baju bersih pada pagi hari. Kita masuk ke tema-tema kunci kitab Kolose yang ketiga, peran Kristus dalam keselamatan kita. Nah, untuk memungkinkan kita melakukan peran kita menjadi dewasa, Kristus telah terlebih dahulu mengawali perannya dalam menyelamatkan kita. Nah, kita masuk ke pesan kitab Kolose. Yang pertama, ada kesalahan yang harus diperbaiki. Jemaat Kristen di Kolose tidak mengerti tentang kealahan Kristus. Oleh karenanya, mereka tidak mengerti bahwa segala sesuatu yang mereka perlakukan dapat ditemukan di dalam Yesus. Paulus menunjukkan kesalahan mereka secara doktrin dalam pasal 2 dan secara praktis ada terdapat dalam pasal 3 dan 4. Yang kedua itu kedewasaan harus dicari. Kedewasaan mulai dari adanya pandangan terhadap kekekalan ada di Kolose pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ke-4.
Kedewasaan mempunyai aspek negatif dan positif. Hal yang negatif matikan terdapat dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Tinggalkan dapat kita baca di Kolose 3 ayat yang ke-8 sampai 9. Dan hal positif pakailah terdapat di Kolose 3 ayat 10 sampai 14. Kedewasaan mempunyai dua wasit yang dapat dipercaya. Yang pertama, damai sejahtera Kristus, bisa kita baca nanti di Kolose 2 teman-teman, bisa kita baca nanti di Kolose 3 ayat yang ke-15. Perkataan Kristus bisa kita baca nanti di Kolose pasal 3 ayat 15 sampai 17. Nah, pesan yang ketiga, kedewasaan berhubungan dengan dunia nyata. Saudara-saudari, jemaat Kolose berpendapat bahwa kedewasaan adalah ketaatan pada agama. Paulus menghubungkannya dengan hubungan-hubungan yang pertama, suami dan istri. Bisa kita baca nanti di Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 19. Dan yang kedua, anak-anak dan orang tua. Bisa kita baca nanti dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 20 sampai 21. Dan yang ketiga, hamba dan majikan. Bisa kita baca nanti di dalam Kolose yang ketiga ayat 22 sampai Kolose pasal yang keempat ayat 1. Kita masuk ke penerapan kitab Kolose. Yang pertama, kedewasaan adalah tema utama dalam surat Kolose. Nah, kita perhatikan ayat kunci Kolose 1 ayat 28 yang berkata, "Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan atau kedewasaan di dalam Kristus." Nah, cakupannya adalah menyeluruh. Setiap Kristen harus menuju kepada kedewasaan. Sumbernya adalah Kristus. Paulus menyatakan kepada Kristen tentang Kristus dengan harapan mereka mengikuti teladan Kristus. Yang ketiga, buktinya tampak dalam hubungan sosial. Nah, saudara-saudari, Kristen yang dewasa akan mempunyai hubungan yang baik dengan suami atau istri, dengan anak-anak, dan dengan majikan atau karyawannya. Baik saudara-saudari sekalian, sekianlah pembahasan tentang kitab Kolose yang dimana tadi kita telah membahas segala rumusan-rumusan masalahnya. Sekarang saya akan menyimpulkan apa yang kita bahas tadi. Kitab Kolose merupakan salah satu surat perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus, rasul kepada jemaat di Kolose. Nah, surat ini ditulis untuk meneguhkan iman jemaat, sekaligus memberikan pengajaran dan benar tentang pribadi dan karya Kristus. Nah, pada saat itu, jemaat Kolose menghadapi berbagai pengaruh ajaran yang dapat menyesatkan, seperti filsafat manusia, tradisi keagamaan, serta aturan-aturan yang menekankan ritual tertentu, saudara-saudari. Nah, karena itu, Paulus menulis surat ini untuk mengingatkan mereka agar tetap berpegang pada kebenaran Injil. Salah satu pokok utama dalam kitab Kolose adalah penekanan pada keagungan dan supremasi Kristus. Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang olehnya segala sesuatu diciptakan dan yang berkuasa atas seluruh ciptaan. Selain itu, saudara-saudari, Kristus juga disebut sebagai kepala jemaat, yang berarti bahwa seluruh kehidupan dalam pertumbuhan gereja bergantung kepadanya. Kepada siapa? Kepada Kristus. Nah, melalui penjelasan ini, Paulus ingin menegaskan bahwa Kristus cukup dan tidak ada kuasa atau ajaran lain yang lebih tinggi dari Kristus. Nah, selain menekankan ajaran teologis tentang Kristus, kitab Kolose juga memberikan banyak nasihat praktis mengenai kehidupan orang percaya. Paulus mengajarkan bahwa setiap orang yang telah percaya kepada Kristus harus meninggalkan kehidupan yang lama, yang penuh dosa, dan hidup sebagai manusia baru, saudara-saudari. Kehidupan baru ini harus tercermin dalam sikap rendah hati, kesabaran, kasih, serta dalam hubungan dengan sesama, baik dalam keluarga, pekerjaan, pertemanan, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudari sekalian. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang kitab Kolose. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan saya memohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Salam sejahtera.